Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Lasavena. Selamat pagi Rosaleni. Apa kabar Lasavena? Luar biasa. Luar biasa. Kita sapa dulu anak-anak kita. Iya Lause. Yang di Istana Regency apa kabar? Hai. Yang di Singaraja? Halo. Yang di Pupuan? Hai. Yang di Karyasari? Halo Karyasari. Yang terakhir, yang di pusat? Hai. Pasti semuanya udah semangat mengikuti ibadah Pasti hari ini ya? Rosaleni. Oke, tapi sebelumnya Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami akan beribadah. Biarlah Tuhan memberikan kami hati, telinga yang dengar-dengaran, supaya kami dapat beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lalu kita menyanyi lagu apa? Love? Bahasa Indonesianya apa sih? Kasih dong. Kasih. K-A-S-I-H. Kasih. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Bangkit berdiri semuanya ya. Sekali lagi.
harus sabar, tidak suka marah-marah. Sekarang ada kasih lagi. Kasih kepada teman-teman kita. Oh ya? Love one another. Ya, kita akan menyanyi lagu Love One Another. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Jesus taught us to love Him and to love everyone. Jesus taught us to love Him and to love everyone. So let your light shine. You can say hello and shake your hand. Share your toys. Help out your friend. Oh, with a great big smile and two thumbs up. When there's a job to do, you can get it all done. Just remember to love, love, love one another and be kind to your sister, to your brother. Love, love, love one another and be kind to your mother and your father. Love, love, love one another and be kind to your friends and neighbor. Love, love, love one another and be kind. Be kind to each other. Love. Nah, Leni, Yes. berarti kita itu harus sayang sama semua orang ya. Yes, semua orang. Gak cuma papa mama, Gak cuma kakak adik, tapi semua orang. semua orang, tetangga juga. Oh, Bahkan kalau ada orang yang gak senang sama kita juga, kita harus sayang. harus sayang. Oh, gitu ya, Lose. Kan anak-anak Tuhan. Iya, biar kita juga sama seperti Tuhan kita. Betul sekali, bangga sama Tuhan kita. Iya. Jadi Kita akan nyanyi lagu apa, Lasa? Sungguh ku bangga Sungguh Bapa. ku bangga Bapak. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
bebas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Betul, Lose. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman, Lose. Yes. Kita akan persiapkan hati kita akan nyanyikan lagu Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Ajarku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami anak-anak-Mu, berikan telinga yang mau dengar-dengaran dan hati yang mau taat melakukan firman-Mu di hidup kami. Berkati kami, berkati Lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hai, apa kabar? Bulan Juli. Kita sudah berada di bulan Juli ya anak-anak ya. Tidak terasa. Masih pada libur? Tapi kita tidak boleh libur secara rohani. Hati kita tetap harus dekat dengan Tuhan ya. Seperti murid-murid Yesus. Walaupun mereka mengalami yang namanya penganiayaan. Mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dihina oleh banyak orang. Tapi sisi yang lain kita melihat ada begitu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan
Karena pemberitaan Injil atau murid-murid ini yang menceritakan tentang Tuhan, ya, luar biasa sekali. Nah, ketika Petrus dan juga orang rasul-rasul yang lain, ketika mereka terus memberitakan Injil, mereka menceritakan tentang kasih Tuhan, mereka tetap membicarakan tentang kebaikan, tentang bagaimana Yesus yang mereka orang-orang rakyat itu salibkan. Nah, itu rupanya memanaskan hati beberapa orang, ya. Mereka tidak suka mendengar ajaran itu, apalagi berbicara tentang Yesus yang mereka salibkan, yang mereka teriak salibkan itu adalah ternyata juru selamat. Itu tidak mereka yang mendengar tidak menyukai. Lalu mereka berusaha untuk kemudian apa? Untuk kemudian menghukum orang-orang ini, bahkan kalau bisa mereka mau menghabiskan nyawanya, ya. Tapi kemudian mereka bilang begini, udah mulai sekarang kalian jangan ngomong-ngomong tentang Yesus, stop ngomong Yesus, stop ngomong Yesus, stop ngomong Yesus, ya. Tapi Petrus dan teman-temannya mereka bilang kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahkan ada seorang yang bernama Gamaliel, ketika dia mendengar bahwa orang-orang ini akan membunuh Petrus dan teman-temannya, dia bilang begini, kalian ingat nggak? Sebelum ini ada beberapa orang yang datang menyesatkan bangsa ini. Mereka bercerita, mereka menyampaikan hal-hal yang menyesatkan. Lalu ada pengikutnya, tapi kemudian hilang. Karena apa? Karena tidak ada kebenaran. Lalu datang lagi pemimpin yang lain. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka menyeret orang untuk melakukan pemberontakan. Ada pengikutnya, tapi kemudian hilang. Begini saja, biarkan saja itu Petrus dan orang-orang itu, mereka memberitakan tentang apa yang mereka yakini. Kalau ini tidak benar, maka seperti yang sebelum-sebelumnya, ajaran ini pun akan hilang. Jadi jangan kamu ganggu mereka, jangan kamu usik mereka, biarkan mereka melanjutkan pengajaran mereka. Wow, ya. Jadi Tuhan memakai seorang bapak namanya Gamaliel untuk meredahkan amarah rakyat yang hendak menangkap Petrus dan rasul-rasul untuk dibunuh, ya, atau untuk dihabiskan nyawanya, ya. Nah, tapi rupanya karena mulai makin banyak pengikut, makin banyak yang namanya Petrus dan teman-temannya ini, para rasul, mereka mulai kewalahan. Tahu ya kewalahan? Mulai, pernah nggak lihat mami tuh lagi kerja di dapur, terus lagi sambil masak nasi, harus potong sayur, harus masak dagingnya, harus nyiapin piring. Wah, kewalahan dong. Lalu mami teriak, anakku tolong bantu mami kewalahan. Nah, seperti gitu ya. Ada begitu banyak kerjaan dan seorang diri melakukan. Nah, Petrus dan beberapa rasul mereka juga mengalami yang namanya kewalahan. Karena begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mereka semua minta dilayani, mereka minta ditolong, mereka minta didoakan, mereka minta untuk diberi petunjuk dan sebagainya. Lalu Petrus merasa bahwa wah, ini makin banyak, masalah juga makin banyak. Lalu orang-orang mulai bersungut-sungut. Wah, itu ya layani yang sana nggak layani kami, itu ke sana nggak ke sini. Wah, orang-orang mulai bersungut-sungut. Akhirnya Petrus dan para rasul mereka mulai merasa bahwa mereka harus mencari penolong, ya. Mereka harus mencari orang-orang yang membantu mereka untuk melakukan yang namanya pelayanan kasih. Karena banyak orang yang masih membutuhkan perhatian mereka, banyak orang yang masih membutuhkan perhatian, waktu yang diberikan. Nah, mereka tidak mampu, kewalahan. Lalu mereka berpikir untuk mencari 7 orang untuk menolong mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menolong banyak orang, bisa membantu pekerjaan yang mereka tidak bisa kerjakan. Jadi mereka lebih bisa fokus kepada apa? Berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Mereka mencari 7 orang untuk menolong mereka melakukan pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu apa? Memberi perhatian kepada orang-orang yang memerlukan. Mungkin ada orang yang berkekurangan secara makanan, ada orang yang sakit butuh didoakan. Jadi mereka lebih fokus kepada firman Tuhan dan mereka lebih fokus kepada doa. Lalu dipilihlah 7 orang. Yang pertama namanya Stefanus, dikatakan ia seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Lalu ada orang kedua yang bernama Filipus. Ya, nanti kita dalam minggu ini juga akan mendengar cerita itu ya. Lalu ada yang bernama Prokorus. Ya, lalu ada yang bernama Nikanor, ada yang bernama Timon, ada yang bernama Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, 7 nama ini dipilih oleh para rasul Petrus dan teman-temannya untuk melakukan pelayanan kasih.
Perlu enggak pelayanan kasih? Perlu, ya. Jadi selain ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang berdoa, dibutuhkan orang-orang yang melakukan pelayanan kasih, memberikan perhatian. Nah, anak-anak, hari ini Lose Heni mau mengajak kita untuk memberikan pelayanan kasih. Masa pandemi ini kita di rumah. Kita bisa jadi menjadi orang yang hanya melihat diri sendiri. Kita belajar, kita berhadapan dengan handphone atau laptop. Ya, kita tidak lagi berinteraksi dengan teman-teman kita. Kita kalau ketemu sudah tidak mungkin. Jadi paling pakai WA, itu pun hanya sebentar. Kita lebih cenderung untuk apa? Untuk menikmati waktu sendiri, ya. Kita mungkin main TikTok, lihat TikTok, kita mungkin lihat film atau kita ngerjain sesuatu. Nah, Lose Heni mau mengajak kita untuk tidak hanya melihat kepada urusan diri sendiri. Belajar lihat kepada orang lain. Belajar lihat kepada orang membutuhkan. Gimana caranya kan kita nggak keluar. Mungkin kita satu waktu bisa mendengar mama kita, papa kita yang berbicara, kasihan ya orang itu, dia nggak punya ini, nggak punya itu. Kita bisa berinisiatif, yuk mama kita buatin kue kasih, yuk mama kita beliin ini kasih, yuk mama, dan sebagainya. Itu sebuah pelayanan kasih yang bisa kita kerjakan. Lain lagi kepada mbak yang bekerja di kita juga bisa memberikan pelayanan kasih. Jangan cuma perintah, mbak ambilin, mbak aku mau minum, mbak gitu ya. Tapi juga bisa memberikan pelayanan kasih. Mbak suka apa? Nanti aku beliin deh di Indomaret. Aku minta mama beliin misalnya. Itu berupa pelayanan kasih. Atau apa lagi? Ya mungkin tukang kebun kita atau siapa saja. Tapi ingat, tetap harus jaga jarak, pakai masker ya. Tetap harus ada protokol kesehatan. Tapi penting bagi kita untuk belajar peduli kepada orang lain. Bapak Petrus dan teman-teman mereka sibuk melayani, tapi mereka tahu harus ada pelayanan kasih, perhatian yang diberikan kepada orang lain. Mari kita lakukan bagian kita, ya. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kalau Tuhan mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami dicukupkan untuk makan, minum sehari-hari. Tapi kami mengingat ada banyak orang di luar kami yang juga tidak punya makanan yang cukup dan tidak punya peralatan sekolah yang cukup. Biarlah kami belajar peduli kepada orang lain. Mungkin kami bisa berbagi dengan apa yang kami punya. Atau kami memasang telinga kami untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan orang-orang di sekeliling kami. Biarlah Tuhan pakai kami untuk dapat melakukan pelayanan kasih itu Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan juga dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami bersyukur dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk ayat hafalan, minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Untuk persembahan, anak-anak dapat menitipkannya kepada papa mama, memasukkannya ke dalam amplop ini atau lewat QR yang ada di samping. Dan untuk nomor rekening bisa dilihat di deskripsi di bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!